izin interupsi. Saya masih interupsi. Saya yang interupsi, saya anggota. Tapi saya masih Sebentar interupsi, pimpinan. Hak Nggak anggota bisa itu, interupsi. maaf, pimpinan nggak bisa. Saya masih interupsi. Bentar, Kenapa saya tulis juga dipotong? pimpinan. Nggak bisa Nggak saya boleh interupsi, kok mengejas, dipotong. anggota bertanya. Bapak tidak boleh dipotong. memotong saya masih interupsi. Loh, saya juga nggak boleh interupsi, Bapak. pimpinan. Saya interupsi kok dipotong. Bukan, Pak. Bapak nggak boleh mengejas juga baca anggota saya. tatipnya. Kalau orang interupsi tidak boleh dipotong. Bapak ini anggota DPR kok nggak ngerti tatip. Pak Dipo lanjut. Saya Pak Dipo. interupsi dulu, Pak. Lanjut Pak Pimpinan. Dipo. Nanti dulu. Sebentar, Supaya Saya juga orang hukum, Ketua. Udah dokter belum? Sama-sama. Jangan bilang Pak Dipo bukan dokter, Pak Adis dokter. Harus dikomparasikan gitu, nggak boleh Pak. Apa jadi standar dokter itu? Ini anggota fraksi saya. Bapak jangan potong. Kalau waktu habis pimpinan. Entar dulu. Tegasan. Karena Pimpinan sementara itu saya Muhammad pimpin, Saroni, ya, pimpin. mohon kiranya untuk tidak semua berinterupsi. Pimpinan. Saya Supriyasa, Pak. Oke. Saya Entar dulu. sudahi masalah. Teman-teman, Saya juga teman-teman, Supriyasa dari Golkar mau bicara, Pak. teman-teman, Ini pimpinan ini dari awal sudah kita pastikan. ini ditonton oleh puluhan juta orang. Kalau ketika Komisi 3 tidak bisa memberikan kepada publik dengan jelas, rusak ini kita. Lebih baik kita pelan-pelan. Tadi mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajarannya, pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kapolri dan jajarannya, Tim Sus, Kabar Reskrim, dan semua pihak yang begitu responsif dan mengambil resiko dalam mengungkapkan kasus pembunuhan Brigadir J ini. Sehingga bisa terungkap terang benderang, karena kasus ini harus diakui telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Semoga dengan terungkapnya kasus ini, institusi Polri bisa kembali mendapat kepercayaan dan simpati dari masyarakat. Pada kesempatan ini, ada beberapa pertanyaan dan penekanan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Kapolri. Pertama, tentang anggota Polri yang terlibat di luar 5 tersangka yang katanya akan segera dilimpahkan berkasnya ke Kejaksaan akhir pekan ini. Seperti kita ketahui bersama, setidaknya sudah ada 35 anggota Polri lebih yang terbukti melakukan pelanggaran etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J ini di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Mereka dinilai melakukan obstruction of justice, upaya menghalangi proses hukum dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, bahkan pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyatakan jumlah tersebut hanya 10% dari jumlah yang sebenarnya. Nyanyian pengacara keluarga Brigadir J selama ini yang kemudian satu persatu mulai terbukti, membuat publik akhirnya menyimpulkan bahwa Kamarudin ini tentu saja mendapat pasokan data dari internal Polri yang ingin agar kasus ini terungkap secara terang benderang. Karena tanpa pasokan data dari internal Polri, rasanya cukup sulit bagi seorang pengacara untuk bisa mengungkapkan data-data seperti nyanyian Kamarudin Simanjuntak di berbagai televisi, media cetak, dan media online. Namun terlepas dari pertanyaan saya dan juga mungkin mewakili publik kepada Bapak Kapolri dan jajaran saat ini adalah, pertama, kira-kira berapa banyak lagi jumlah anggota Polri yang terlibat dalam obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini? Apakah masih terus berkembang ataukah sudah cukup dengan kasus yang terbukti sekarang ini? Kemudian apakah masih ada keterlibatan Jenderal Bintang 2 dan Bintang 3 yang lainnya yang membackup di luar 3 jenderal yang sudah diketahui selama ini? Lalu menurut saya pertanyaan yang paling penting dari publik yang belum terjawab hingga kini adalah mengapa begitu banyak anggota Polri yang terlibat, terutama pada level perwira, pertama, menengah, hingga perwira tinggi. Pertanyaan yang kemudian, faktor apa yang paling dominan sehingga para perwira tersebut mau membantu Pak Verdi Sambo? Kalau jabatannya sebagai mantan Kadipropam yang dalam tanda kutip begitu dikdaya di Polri, mungkin semua orang tahu. Tetapi tentu saja ada faktor lainnya yang paling dominan. Apakah mungkin karena mereka adalah gerbong untuk menjadikan Verdi Sambo sebagai the next Kapolri misalnya? Atau kekuatan untuk mendukung the next Presiden RI?
atau karena faktor lainnya seperti keuntungan finansial. Kemudian kami juga ingin mengetahui seperti apa gambaran klaster kelompok-kelompok dalam tubuh Polri saat ini yang menjadi perbincangan publik. Karena selain pernyataan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD soal bagaimana pengaruh kerajaan Pak Sambo di Polri, apakah betul di dalam tubuh Polri ada 3 klaster kekuatan utama saat ini, yaitu klaster kekuatan Bapak Kapolri sendiri, klaster kekuatan Pak Ferdi Sambo, dan klaster kekuatan jenderal-jenderal di luar klaster Pak Kapolri dan Pak klaster Ferdi Sambo. Mungkin pada kesempatan ini Pak Kapolri bisa menjelaskan gambaran seperti apa politik institusi di tubuh Polri yang berkembang di masyarakat agar tidak menjadi bola liar. Kalau memang ingin menjelaskan secara vulgar, mungkin secara samar-samar juga tidak apa-apa Pak Kapolri. Yang penting kami bisa mengetahui kondisi terkini di tubuh Polri. Kemudian berkaitan dengan kedidayaan Kadipropam, pada kesempatan ini saya sepakat dengan Pak Menko Polhukam agar Kapolri dan jajarannya bisa menata ulang kedudukan kewenangan Kadipropam, sehingga pada masa mendatang Kadipropam tidak powerful seperti sekarang ini. Yang kedua, soal bagan jaringan konsorsium judi 303 yang beredar luar di media sosial. Saya kira hal ini juga perlu diklarifikasi oleh Pak Kapolri beserta jajarannya. Waktu Pak Dipo kalau baca begitu, nanti hampir 1 jam nggak selesai. Pak, kurang 2 menit. Karena seminggu setelah bagian jaringan konsorsium 303 beredar, sekarang ini muncul konsorsium 303 yang baru tersebar di luar medsos. Pada bagian jaringan yang pertama, Pak Ferdi Sambo berada di puncak struktur yang melibatkan beberapa jenderal bintang 1 dan bintang 2 serta beberapa nama sipil yang menjadi pemasok dana judi. Sedangkan pada bagian konsorsium judi 03 yang baru menampilkan Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto di puncak strukturnya, yang diduga menerima setoran bos judi online dari kelompok Medan. Dan pada konsorsium judi 303 ini muncul juga nama Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi. Pak Dipo, ya sekali Pak. Saya interupsi. Lebih baik pertanyaannya adalah secara umum. Jangan dibacakan satu persatu, takutnya nanti menyalahartikan kepada orang-orang yang ada di depan sini. Secara umum aja Pak Dipo. Interupsi Sudah beredar Ketua. Pimpinan, interupsi pimpinan. Sebaiknya sebagai anggota Komisi 3 kita berbicara berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan hal yang hoax. Jadi Izin pimpinan. Izin saya masih interupsi. Saya yang interupsi, saya bakal anggota. Saya masih Sebentar interupsi, pimpinan. Hak Nggak anggota bisa itu, interupsi. maaf, pimpinan nggak bisa. Saya masih interupsi. Bentar, Kenapa saya interupsi juga dipotong? pimpinan. Nggak bisa Nggak saya boleh interupsi kok mengejas, dipotong. anggota bertanya, Apa tidak boleh dipotong. memotong saya masih interupsi. Loh, saya juga nggak boleh Pak Paulus. Saya interupsi kok dipotong gimana? Bukan Pak, Bapak nggak boleh mengejas juga baca anggota saya tatipnya. Pak. Kalau orang interupsi tidak boleh dipotong. Bapak ini anggota DPR kok nggak ngerti tatip. Bapak juga memotong orang ngomong, Nggak biarkan bisa, dulu. saya interupsi Selesai kok. anggota saya Pak. Saya interupsi Pak. Ya, pimpinan tegas pimpinan. Baca tatipnya. Kalau dikasih mana Saya yang interupsi. harus bicara duluan. Kalau lagi interupsi boleh. Baca tatip. Izin Pak Ketua. Kita tenang pimpinan. Ya, terima kasih Pak Nasir Jamil. Jadi saya sarankan sampaikan hal-hal yang sesuai dengan data dan fakta. Karena kita bicara itu harus sesuai data dan fakta. Kalau ada hal yang beredar, sampaikan saja hal-hal yang beredar di media, apakah itu betul atau tidak. Jadi tidak usah menyebut nama, itu maksud saya. Jadi begitu, kita ini orang hukum, bicara tentang hukum. Kalau potong juga masalah pembicaraan, baca tatip, boleh enggak interupsi, boleh enggak mau ngomong. Jadi begitu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Dipo, Assalamualaikum. lanjut Saya Pak Dipo. interupsi dulu Pak. Lanjut Pak pimpinan. Dipo. Nanti dulu. Sebentar, Supaya diselesaikan. Biar Pak Dipo lanjutkan dulu Pak Cucun. Biar selesaikan. Ya, saya lanjutkan Ketua. Saya juga orang hukum Ketua. Sudah doktor belum? Ya bukan begitu Ketua. Oke. Sedangkan ini saya lanjutkan sedikit Pak Ketua. Sedangkan pada bagian jaringan konsorsium judi 303 yang baru menampilkan Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto di puncak strukturnya, yang diduga menerima setoran bos judi online di Medan.
Dan pada konsorsium judi 03 muncul juga nama Dirpidum Barreskrim Brigjen Dian Andi Suryadi. Ada yang bilang itu sebagai upaya balas dendam terhadap Kabar Reskrim yang kini sedang bekerja keras. Intinya Ketua, saya cuma nanukan di sini. Kalau ini tolong pernyataan saya ini tolong dijawab oleh Pak Kapolri. Kalau memang tidak terlibat, tinggal kita menjelaskan dari Kapolri. Ini sudah beredar berita sudah beredar di luar. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dipo. Berkenan Pak Dipo yang tadi, kalau boleh lebih senang Pak Dipo kasih ke Pak Kapolri terkait apa yang menjadi pertanyaan Pak Dipo, itu lebih mantep. Boleh nanti Ketua setelah ini. Boleh, langsung aja Pak Dipo. Biar difoto. Pak Dipo, nggak apa-apa. Pak Cucun nggak apa-apa ya? Pak, bentar Pak, saya minta tertib juga ini. Tidak boleh, saya itu Pak sama dengan Bapak juga menduduki pimpinan. Gak pernah saya diktator, anggota harus di bawah pimpinan. Tolong juga hargai anggota Pak. Ini anggota fraksi saya. Bapak jangan potong. Kalau waktu habis ingatkan waktu. Jangan ke substansi, biarkan anggota saya ngomong Pak. Gak boleh, saya juga sama pimpinan di luar komisi ini. Saya menghargai anggota, mau ngomong apa silakan. Hak anggota di nunggu MD3 loh Pak, sama-sama. Jangan bilang Pak Dipo bukan dokter, Pak Adis dokter, harus dikomparasikan gitu, nggak boleh Pak. Apa jadi standar dokter itu? Ya, sudah Interupsi Pak, interupsi pimpinan. Pimpinan interupsi. Pak Adis sebentar Pak Adis. Interupsi pimpinan. Saya tidak senang kalau saya diomong diktator. Siapa yang diktator di sini? Saya hanya meluruskan. Pimpinan, saya belum selesai pimpinan. Saya hanya meluruskan di sini. Jangan sebut nama. Itu saja yang saya bilang. Pimpinan, Dulu. kita semua turun pantun. Pimpinan. Entar dulu. Penegasan. Karena Pimpinan sementara yang saya yang Ahmad pimpin, Saroni, ya, pimpin. mohon kiranya Dibikin untuk tidak semua berinterupsi. Enggak begini Pimpinan. Saya Supriyansa Pak, dari Oke. Golkar bicara. Saya Entar dulu. pikir kita sudahi masalah ini. Teman-teman. Saya juga Supriyansa dari Golkar, saya bicara Pak. Teman-teman, Interupsi. gini. pimpinan ini dari awal kan sudah kita pastikan. Ini ditonton oleh puluhan juta orang. Itu paham pimpinan. Kalau etika Komisi 3 tidak bisa memberikan kepada publik dengan jelas, rusak ini kita. Lebih baik kita pelan-pelan, sabar dulu. Tadi terkait dengan Pak Dipo, saya kan tadi menyampaikan secara umum saja, karena waktu yang telah sangat padat sekali. Cuman itu aja. Terkait dengan Pak Adis, mungkin kalau masalah doktor atau segala macam, kita semua pasti punya jabatan, punya gelar. Tapi kiranya kita yuk sama-sama dinginkan kepala. Kasihan Pak Kapolri udah stres ini dia. Interupsi pimpinan. Lebih baik kita mengedepankan kepentingan persaudaraan pada saat ini. Pak Cucun, terima ya Pak Cucun ya. Enggak, interupsi pimpinan. Oke, sekarang saya kendalikan. Disekor dulu pimpinan. Nanti saya skor dulu rapat ini untuk sholat zuhur sambil makan. Sebentar kita lanjut. Setuju ya? Sampai jam 13.30. Ya, terima kasih.